sesuai dengan lanjutan materi yang kemarin, kita masih mempelajari tentang teks berita. Kemarin kita sudah belajar apa tentang teks berita? Ada yang masih ingat pengertian dari berita? Ainun, ya silahkan. Teks berita merupakan teks yang berisi tentang suatu peristiwa atau kejadian. Teks yang berisi tentang suatu peristiwa atau kejadian. Kemudian unsur berita. Ada yang masih ingat unsur berita? Ya, Riza. Adik Simba. Adik Simba. Ya, yang satunya kan pakai bahasa Inggris. Apa 5W plus 1? Pengawas dan viral di media sosial. Detik-detik seorang siswa kelas seperti sekolah kabar, radio, televisi atau media internet. Memberikan informasi dan pengalaman bagi dan juga amal atau bekerja. Unsur berita apa? Menuliskan dan secara sosial peristiwa itu terjadi karena korban sering membuli pelaku. Korban dituduh sebagai bawa diam dan proses korban langsung dibawa ke rumah sakit dan sekarang masih di rumah sakit RSUD Ulim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini bagaimana menurut kalian? Seru. Apa lagi? Menyenangkan nggak? Seru. Serunya kenapa? Menyenangkannya kenapa? Hah? Kerjanya berkelompok, bisa berdiskusi. Terus apa lagi? Bisa menjawab pertanyaan. Bisa saling bertanya, mengungkapkan pendapat. Apa lagi? Hah? Tadi apa yang kalian lihat? Ada yang beda nggak hari ini dari biasanya? Ada apa yang beda? Melihat video. Melihat video. Biasanya kan kalian jelaskan atau menyimpulkan isi dari berita yang disajikan tadi, baik dari tulisan maupun video yang disajikan tadi. Kalian sudah bisa menyimpulkannya dengan baik dan benar. Walaupun ada sedikit kekurangan, tapi tidak apa-apa, secara keseluruhan itu sudah baik. Nah, kemudian untuk pembelajaran berikutnya kita adalah materi berita, itu masih teks berita, tapi kita nanti akan menulis sebuah. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kalau kita berdoa mudah-mudahan akan masing-masing berdoa baik. Doa selesai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masuk Bu. Ini. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik Pak. Sudah tenang? Tenang. Sedikit tenang. Sedikit tenang. Sedikit tenang. Iya. Ya apa Bu. Ini menindaklanjuti dari kegiatan kita hari ini. Seperti observasi kelas. Hari ini sudah berlangsung dengan baik dan lancar sesuai yang diharapkan seperti arahan kita waktu observasi kemarin. Alhamdulillah belum lihat tadi ada perkembangan lah dari pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Cuma ulun ingin menggali dari Pian lagi sampai mana tingkatan-tingkatan Pian yang melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran hari ini, Bu?
Alhamdulillah senang Pak. Jujur merasa senang hari ini karena melihat antusias siswa, kayaknya lebih antusias hari ini mengikuti pembelajaran hari ini. Karena seperti yang ingin saya kan masalah media Pak, masalah ini kan tadi ditampilkan video gitu, kayaknya mereka ada melihat hal baru tadi di kelas, jadi mereka ya begitu melihat video jadi udah difokus gitu melaksanakan pembelajaran dari menyimak video tadi sampai mengerjakan tugas yang saya berikan. Terpancing ya dengan video tadi ya? Iya, terpancing. Saya lihat tadi anak-anak semuanya tertuju ke depan semua. Iya, begitu ditampilkan dengan layar yang fokus gitu, jadi kesana terus matanya gitu, jadi lebih fokus. Apalagi videonya update tadi ya, berita yang terbaru. Pelaksanaan pembelajaran hari ini menurut Ibu apakah sudah sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam RPP Ibu? Secara keseluruhan saya rasa udah sesuai ya Pak ya. Dari tadi kegiatan persepsi, kemudian di kegiatan pendahuluan tadi kan ada orientasi, di situ saya menampilkan video, kemudian anak-anak menyimak video itu. Kemudian ada tanya jawab juga, tadi saya sedikit menyinggung masalah materi juga. Kemudian dari situ sesuai dengan model pembelajarannya kan problem based learning ya Pak ya. Jadi anak-anak itu menemukan masalah sendiri, kemudian mereka bisa memecahkan masalah itu sendiri Pak. Nah jadi dari tugas yang saya berikan tadi, alhamdulillah mereka sudah bisa mengerjakan dengan baik dan benar apa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian sampai tadi kegiatan refleksi juga. Jadi secara keseluruhan saya rasa sudah sesuai. Ya. Dari pengamatan juga saya amati juga bagus Bu dari kegiatan langkah-langkah pembelajaran. Artinya Ibu urut juga tadi dari nampak dari berdoa di awal tadi ya. Terus ada juga menyanyikan lagu Saraya, terus mengaitkan dengan pembelajaran yang lalu. Persepsinya bagus, kegiatan intinya juga kena, sampai Ibu melaksanakan refleksi, urut lah dari kegiatan hasil pengamatan. Bagus Bu, tingkatkan terus untuk itu ya Bu ya. Terus dari semua yang Ibu lakukan tadi, bagaimana pengalaman Pian, tingkat keberhasilan Pian selama pembelajaran? Keberhasilannya dengan model dan media pembelajaran ini, Ulun rasa sudah tercapai Pak. Saya lihat tadi dari hasil kerja mereka gitu, mereka sesuai dengan tujuan pembelajarannya, mereka sudah bisa menyimpulkan berita dengan baik dan benar. Artinya mereka menyimpulkan berita itu sudah sesuai dengan berita yang saya sajikan gitu. Sesuai keinginan Ibu ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sesuai keinginan, jadi sudah tersampaikan. Ada tadi kelompok yang maju juga ya Bu ya? Artinya mereka berani tampil, itu yang utama dulu. Nanti tadi juga ada tanggapan dari kelompok lain. Alhamdulillah mereka sudah berani mengumpulkan pendapat. Dari hal-hal yang Ibu sampaikan, tingkat keberhasilan yang Ibu dapatkan dari pembelajaran hari ini, kira-kira ada hambatan Pak Bu? Ada Pak tentunya. Kira-kira apa Bu ya? Menurut Ibu nih, pengamatan Ibu. Kalau hambatan nih yang pertama Pak, kayaknya masalah waktu Pak. Iya. Pasti karena masalah waktu ini kegiatan inti tadi Pak. Oh iya. Mungkin saya terlalu banyak di kegiatan pendahuluan kayaknya Pak. Kemudian kan itu tadi pada saat presentasi juga waktunya tidak terlalu banyak memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok lain untuk melakukan tanya jawab gitu Pak. Keburu waktunya habis. Iya. Terus selain waktu ada lagi kira-kira menurut Ibu? Selain waktu kayaknya masalah pengorganisasian kelas Pak, siswa Pak. Nah ini saya rasa juga termasuk hal penting Pak, karena dalam berkelompok itu kan dalam mereka berdiskusi itu
Saya rasa itu kenyamanan mereka dulu, Pak. Jadi kalau dia merasa teman sekelompoknya itu tidak nyaman, mereka nanti akan mempengaruhi hasil kerja mereka. Itu juga saya garis bawahi di situ, Pak. Kelompok yang saya inikan tadi, Pak, itu kan saya yang membagi kelompok, Pak. Iya. Nah, gitu, Pak. Jadi mereka kan punya teman-teman, misalnya bestie sendiri lah, mana yang nyaman dengan mereka gitu. Ternyata pengaruh itu, Pak, kalau temannya itu nggak ini Nggak sama cocok. mereka, ya kadang mereka juga ya pengaruh dengan hasil kerja. Jadi dia berdiskusi juga tidak terlalu ini jadinya. Iya. Ini. Berarti ada hambatan menurut Iya. pengamatan Ibu ya Iya. dalam pelaksanaan observasi kelas tadi. Ini. Kebetulan juga dalam catatan ulun hari ini ada hal yang memang juga perlu dikembangkan ke depan, Ibu. Betul seperti yang Ibu katakan tadi, ada waktu terutama di kegiatan inti. Di kegiatan inti anak-anak tidak ada diberi batasan waktu untuk mengerjakan tugasnya ya Bu ya, dalam pengerjaan tugas kelompok tadi. Mungkin nanti ke depannya bisa juga diberi porsi yang terbaik kayak apa, Ibu nanti mengkondisikan waktu itu supaya berjalan lancar, termasuk pengorganisasian kelas yang Ibu tadi yang terlalu banget Dibebaskan nanti lah dibebaskan kepada ya. mereka. Oke. Kira-kira solusi yang pian harapkan dari hambatan tadi gimana? Kalau masalah waktu kan, Pak, itu nanti ke depannya ya itu tadi saya akan lebih ini mengatur waktunya, yang mana kegiatan pendahuluan itu berapa lokasi waktunya, kegiatan inti gitu. Nanti ke depannya lebih saya atur lagi lah supaya ini pembelajarannya maksimal gitu, Pak. Kalau masalah pengorganisasian kelas itu nanti ke depannya saya membebaskan aja kepada mereka memilih teman mana yang enak bagi mereka gitu, Pak. Jadi yang membuat mereka merasa nyaman lah gitu. Jadi tidak saya lagi yang menentukan mana kelompok ini siapa namanya gitu. Jadi bebas mereka memilih teman. Oke. Berarti solusi sudah ada di pikiran pian ya Bia untuk kedepannya. Kemungkinan ini kapan kira-kira memecahkan masalah ini? Apakah nanti pembelajaran berikutnya? Apakah di kelas lain atau tetap di kelas yang sama? Di kelas yang sama untuk pembelajaran berikutnya juga akan nanti saya terapkan begitu, dan juga itu nanti juga di kelas lain juga. Oke, terus modelnya juga tetap kayak program basic learning tadi? Iya tetap, Pak. Oh ya tetap, karena memang bagus juga dia ya, artinya anak memecahkan. Iya, dengan model dan metode ini kayaknya sudah tepat saya rasa, Pak. Ini. Dari pengamatan juga memang nanti juga Ibu tadi sudah mengatakan solusi yang pertama, mungkin pendahuluan ada waktu yang sudah diukur ya Bu ya. Yang rencana Ibu tadi waktu diukur, termasuk juga nanti arahannya anak-anak ditunjuk beberapa orang saja yang menjawab pertanyaan pendahuluan atau persepsi tadi. Jadi lumayan mengurangi itu juga Bu ya. Nah, pengorganisasian kelas nanti Ibu bisa mencoba mempraktekkan keinginan Ibu tadi di pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan dengan solusi yang Ibu inginkan ke depan baik di kelas yang sama maupun di kelas yang lain dalam pembagian kelompok, diharapkan mereka saling aktif bekerja sama dalam kerja kelompok. Baik Ibu, terima kasih atas percakapannya hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi pengalaman pian selama pembelajaran di kelas, sampai tingkat keberhasilan pian, sampai hambatan-hambatannya, sampai solusi yang Ibu inginkan ke depannya di pembelajaran berikutnya akan berjalan dengan baik. Tingkatkan terus yang kira-kira sudah bagus, terus kira-kira perbaiki terus untuk kedepannya hal-hal yang menjadi hambatan. Datangnya dari Ibu juga, belum cuma sekedar memberi arahan saja, motivasinya dari Ibu juga. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Terima kasih. Ya.